Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Keisha Inesti Hafsa dengan NIM belakang 055 dari kelas E Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan mempresentasikan kajian ilmiah dari esai saya yang dengan pertanyaan utamanya itu mengapa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia seringkali tidak berkelanjutan dan bagaimana strategi anti korupsi yang efektif dan berkeadilan sosial dapat dirancang untuk konteks pemerintahan Indonesia masa kini. Nah, ini ada nama saya, NIM, kelas, dan juga mata kuliah. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Korupsi sudah menjadi penyakit sosial dan politik yang berakar hingga kini belum dapat diberantas secara tuntas. Mari kita mulai ke pembahasan selanjutnya. Di slide kedua, di sini ada latar belakang dan juga rumusan masalah. Nah, latar belakangnya, korupsi itu merupakan masalah multidimensi yang melemahkan hukum, ekonomi, dan kepercayaan publik. Nah, korupsi di Indonesia ini bukan cuma pelanggaran hukum, tapi juga cerminan dari lemahnya integritas moral dalam tata kelola pemerintahan. Nah, di sini ada dari sejak reformasi. Nah, sejak reformasi 1998, harapan besar itu muncul untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, namun realitanya korupsi itu masih terjadi secara meluas di berbagai sektor. Nah, berdasarkan Corruption Perfection Index di tahun 2023 itu menunjukkan skor Indonesia itu 34 turun dari 38 pada 2021 yang menandakan adanya stagnasi. Nah, penurunan skor ini tuh menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi itu masih belum berkelanjutan, bahkan cenderung melemah. Nah, salah satu faktor pentingnya itu adalah revisi UU KPK nomor 19 tahun 2019 yang justru itu adalah membatasi independensi lembaga anti korupsi ini. Nah, dari fenomena tersebut muncullah dua pertanyaan utama yang menjadi dasar dari pertanyaan ini. Yang pertama itu ada, mengapa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia seringkali tidak berkelanjutan? Yang kedua, bagaimana sebenarnya strategi anti korupsi yang efektif berkeadilan sosial dapat dirancang untuk konteks pemerintahan Indonesia pada masa kini. Jadi gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini ada tinjauan pustaka, ada kerangka teoritis dan juga konseptual, sumber rujukan utama, dan juga ada sintetis utama. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, saya itu menggunakan beberapa teori dan juga sumber utama dari ketiga ini gitu. Nah, tadi yang pertama itu ada di kerangka teoritis, itu ada teori patrimonialisme politik dari esensi TAD yang menjelaskan bahwa kelakuan di Indonesia ini masih didasarkan pada loyalitas pribadi, bukannya profesionalisme. Akibatnya tuh hukum sering kalah oleh kepentingan dari politik. Selanjutnya ada teori sistematik institusional oleh Khan 2018 yang melihat korupsi ini sebagai bagian dari mekanisme informal di negara berkembang. Nah, terus yang ketiga ada teori partisipasi masyarakat sipil dari Rezayana. Rezayana ini tuh menekankan pentingnya kontrol publik agar pemberantasan korupsi ini menjadi lebih efektif. Nah, sementara itu konsep etika dan integritas pemerintahan dari Wibowo dan kawan-kawan di 2022 itu menegaskan bahwa pendidikan nilai kejujuran dan tanggung jawab itu merupakan fondasi moral untuk melawan korupsi. Nah, terus ada literatur utama atau sumber rujukan utama
dari buku pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi. Ini tuh pengetahuan dasar anti korupsi dan juga integritas yang serta laporan dan jurnal dari KPK 2024, Waluyo 2016 dan juga Sugiono di 2025. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu kita masuk ke pokok pembahasan. Di sini saya membagikan pokok pembahasan ke 5 subjek. Di sini ada subjek 1 dan 2 dulu. Nah, berdasarkan kajian historis, korupsi di Indonesia itu telah berlangsung sejak masa prakolonial dan semakin mengakar pada masa pemerintahan kolonial Belanda melalui sistem tanam paksa atau kultur stem cell. Nah, pada masa Orde Lama, Presiden Soekarno ini sempat membentuk lembaga seperti Paran dan juga Operasi Budi untuk menghapus korupsi. Nah, tetapi upayanya ini gagal karena lemahnya sistem pengawasan dan tingginya intervensi politik. Nah, selanjutnya di era Orde Baru, korupsi itu terstruktur dan sistematis melalui praktek KKN, korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Bahkan laporan Bank Dunia mencatat Indonesia itu kehilangan miliaran dolar akibat penyalahgunaan dana pemerintahan Soeharto. Nah, selanjutnya ada reformasi lahirnya KPK di tahun 2022. Ini tuh 2002, maaf. Ini tuh menjadi simbol baru, namun revisi UU 2019 itu melemahkan peran independennya karena ini tuh menurunkan efektivitas lembaga tersebut. Nah, berdasarkan data KPK tahun 2024, sekitar 50% kasus korupsi di Indonesia itu merupakan kasus penyuapan, 22% itu penggelapan anggaran, dan 18%-nya itu adalah penyalahgunaan wewenang. Kasus besar itu seperti suap pilkada oleh Akil Mokhtar, itu kan korupsi proyek Hambalang, serta bansos COVID-19 oleh Juliari Batubara. Itu kan menunjukkan bagaimana korupsi ini melibatkan pejabat tinggi dan juga elit politik. Nah, adapun penyebab dari utamanya ini adalah mencakup adanya intervensi politik, tingginya biaya pemilu, dan juga lemahnya koordinasi antar lembaga hukum, serta budaya sosial yang permisif terhadap gratifikasi kecil. Nah, dari sisi multidimensi, korupsi itu bukan hanya masalah hukum, tapi juga ekonomi, politik, sosial, dan juga moral. Nah, secara politik, jabatan ini kan sering dijadikan intervensi untuk mengembangkan biaya kampanye. Nah, di ekonomi, World Bank ini memperkirakan 20-30% dana proyek publik itu hilang karena korupsi. Itu kata Nurlaila 2024. Nah, secara sosial budaya, masyarakat ini sering menganggap uang terima kasih itu sebagai hal biasa, dan secara etika pemerintahan, teladan moral dari pejabat publik itu masih lemah. Nah, oleh karena itu, pemberantasan korupsi ini nggak bisa dilakukan secara parsial, tapi harus berbasis sistem integritas nasional. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide kesimpulan. Maaf, lupa di slide. Nah, kesimpulan utamanya itu, dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia ini gak berkelanjutan karena sifatnya yang sistemnya itu berakar dalam budaya kekuasaan serta struktur birokrasi. Nah, strategi anti korupsi yang efektif itu harus dirancang secara komprehensif dan juga berkeadilan sosial dengan 5 arah utama sebagai berikut. Pertama,
itu harus mengembalikan independensi dari KPK dan memperkuat adanya koordinasi antar lembaga hukum. Lalu yang kedua harus memperkuat pendidikan dan juga budaya integritas sejak dini melalui kurikulum nasional. Nah, yang ketiga ada membangun transparansi digital agar masyarakat ini dapat mengawasi pengelolaan anggaran publik. Nah, yang keempat, ini harus menerapkan model sistem integritas nasional yang menekankan kolaborasi antara pendidikan dan juga penegakan hukum dan partisipasi publik. Nah, yang kelima ada menjadikan keadilan sosial sebagai pilar moral utama agar pemberantasan korupsi ini nggak hanya menghukum pelaku tapi juga melindungi rakyat dari ketimpangan kekuasaan. Nah, seperti yang ditegaskan dalam nilai-nilai dasar bangsa integritas, bukan sekedar konsep hukum tapi juga jati diri moral bagi Indonesia yang ingin benar-benar bersih dan juga adil. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dari Ibu dosen serta semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.